ana kidung rumeksa ing wengi teguh hayu luputa ing lara luputa bilai kabeh jim setan datan purun paneluhan dan ana wani miwah penggawe Allah gunane wong luput genia temahan tirta maling adoh tan ana ngarah mami guna duduk pansirna sakaing lara pansamya bali sakeh ngomong pansami miruda welas asih pandulune saking brojo luput kadi kapuk tibane wesi saking wisatawa sato galak tutut kayu aing lemah sangar songeng lah. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada hal-hal mau disampaikan, ya dipersilakan. Aku tak ngopi sih, sempat ngopi jam piro ya? 10 pas. 10 pas. Ayo monggo silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Aku tak sambil ngopi sih. Ayo. Monggo silakan. Nggak harus ini yang ditanyakan. Iya Pak, tapi ini masih sesuai dengan konteksnya ya. Halaman 32. Agar doa tersebut dikabulkan Tuhan, maka untuk pengamalannya harus didahului dengan puasa mutih 40 hari penjelasannya Pak tadi. Ya. Nah, berarti kalau doa ini mau diamalkan harus ada suluknya dulu ya Pak ya. Suluk. Semua diawali dengan suluk. Iya. Yang 40 hari itu suluk. Suluk ya. Mutih 40 hari. 40 hari. Oke. Yang sudah ngamalkan betul. Tapi ada yang ringan ada. Ada. 11 kali. 11 hari ada. 11 hari. 21 hari ya ada. Ada. Sesuai Tuhan. kebutuhan. Tapi kalau mau pemula mau suluk 40 hari ya, ayo enggak apa-apa. Mangane mutih. Mutih. Jadi ngeliwat nasinya dimakan. Nasinya dimakan. Kan ada kerak biasanya. Direndam. Pakai airnya yang dibuat minum. Oh. Air itu. Oh iya. Kan sekalian intipnya ngelontok. Intipnya ngelontok. Yang dimakan intip sama airnya itu. Oh iya. Jadi nggak dibuang intipnya. Iya. Kan sambil buat rendam intip. Bisa gimana? Iya. Airnya buat minum. Seperti biasa, sahur dan buka. Nggak ada sahur, nggak ada buka, kapan aja mangan awan yo mangan oleh. Yang penting mutih. Mutih. Makannya mutih. Minumnya air bening atau air tadi. Iya. Air intip itu. Oke. Nggak boleh pakai garam, nggak Nggak boleh pakai garam, pokoknya mutih. Iya. Harinya Pak,
apakah ada hari yang ditentukan buat memulainya? Tidak. Saya pernah diajarkan kalau untuk urusan ilmu sebaiknya dimulai hari Rabu. Nah, kita mulai malam Rabu kan. Tapi kalau untuk urusan usaha sebaiknya mulai hari Kamis. Usaha apa aja? Usaha apa? Dagang, buka warung. Hari Kamis. Karena itu ditanyakan ya kan, ya semua hari baik lah. Ya orang tua kita. Ada lagi? Silakan. Enggak harus yang berkaitan dengan ini, enggak. Ya itu mutih itu lauknya apa, Pak? Enggak pakai lauk. Enggak pakai lauk. Kalau mutih itu. Ya mungkin enggak nganggo lawuh, Mbah. Ya langsung. Mutih ya sego putih. Putih. Oh, putih. Nenge. Kentati rendang. Mutih sego putih ngombene ya banyu putih. Memang sengaja untuk apa? Untuk mengendalikan hawa nafsu karena itu yang lebih efektif. Lebih efektif di tubuh kita. Cepat. 2 hari. Ya poso biasa ya bisa ning kurang dosisnya kurang ya. Ibarat obat. Enggak kayak mutih. Ya, ada juga seperti puasa. Ya sahur ya buka, ning setiap sahur dan buka tetap makannya mutih. Ya. Ada yang biasa aja ya mangan sedino ping 3 enggak masalah. Iya. Kalau juga orang Ngerawat. makan aja yang penting ngerawat. Makan telo. Kan dulu begitu, Pak. Hanya semata-mata untuk pengendalian diri, untuk berjuang aja melawan nafsu. Supaya kondisinya kan, ya ibaratnya musuh itu dilemahkan dulu. Golek pengapesannya. Pengapesannya apa? Zaman dulu kan cari pengapesan ya. Kelemahannya. Kalau udah lemah kan mudah ditundukkan. Ada lagi ya, saya nggak apa-apa. Tuh. Oh, itu di luar tema ini, di luar tema. Saya kan mendengar keterangan ketika Nabi mau nazar ajal menjemput. Dia masih merasa kesakitan. Karena dia mikirin umati keterangan gitu ya. Padahal kan dia seorang nabi yang dekat dengan Tuhan, udah kenal Tuhannya kan. Dia masih mikirin umatnya sehingga ketika ajal itu pelepasan itu merasa sakit, merasa bagaikan disayat apa. Disayat ya. Ya itu ya, seharusnya apakah sebagai umatnya Nabi aja masih berpikiran umat, bukan langsung fokus ke Allah biar enak saat apa Sakaratul. Gimana keterangan? Pak Ustadz Kalimi tahu itu dari mana? Dari cerita. Apa ketemu Kanjeng Nabi waktu itu apa pas takziah ke sana? Enggak kan nanya dulu kan, siapa tahu kan dia bisa punya ilmu apa. Enggak kan kok tahu kalau Kanjeng Nabi itu kesakitan. Saya juga kalau diturutin tahu juga. Ada yang ngasih tahu. Itu dicabutnya itu rasanya Nabi aja seperti disabet 300 kali sabetan pedang. Tak pernah juga neng jari neng. Iya, jadi orang kali. Iya, cari. Enggak, waktu Rasulullah meninggal juga saya nggak takziah. Enggak takziah. Jadi nggak dengar sambatnya Rasulullah.
Terus Kanjeng Nabi waktu itu sambate karo sapa? Nah, Wong udah meninggal kok iso ngrasakno lara. Lah sing ngrasakno jane Kanjeng Nabi apa sing nyelawat? Wong mati ya iso ngrasakno lara. Tetapi kalau ada bilang bahwa rasa sakit akibat racun yang saya minum masih terasa, itu diucapkan saat menjelang akhir hayatnya. Tapi aku ya krungu, ning aku ora wani ngomong, ndak ditakoni kok. Ndak sampean biyen tak ziarahno. Ngono kae ya. Jari sapa? Katanya. Katanya. Nah, justru kan kita punya kode etik. Iya. Bisa kita bahas bisa. Tetap bisa. kita bahas, tetap Iya. kita akan bicara ini, Iya. bicara tentang ini tetap bukan saya mau mengelak. Bukan. Tetap. Jadi itulah yang kita tahu. Dan kalau tetap kita bahas ini masalah ini, nggak ada titik temu. Makanya kita harus bisa. Jika kita tidak bisa membedakan antara katanya dan nyatanya, kita bahas berisik sampai subuh, nggak ada gunanya. Tidak ada. Iya. Sepakat nggak betul? Iya. Harus dibahas sampai subuh. Menyo katanya. Konteksnya mesti masa lalu. Iya. Terus apa gunanya buat kita? Nah, ayo kita tarik sekarang. Udah, itu sudah kita terima dan kita dengar. Apapun yang kita dengar itu bukan fakta, hanya opini yang disampaikan turun sampai saiki. Ceritanya mesti ngono. Endingnya ndak ada. Engko cerita meneh ya ngono meneh. Ini kan cerita kalau cerita zaman Nabi mesti munculnya cerita dari zaman Nabi. sampai saiki kan udah hampir 1500 tahun. Ceritanya kaya sampean, engko nek ana wong liya cerita kaya sampean meneh. Ya kan betul? Iya. Berisik aja. Jadi oke, kita ambil manfaat. Dari manapun kita mendengar informasi, berita, kabar, toh kita tidak akan meneliti siapa orangnya dan kita tidak pernah kenal kan, kecuali konco dewi ini jelas. Kalau enggak kan enggak, udahlah. Tetap kita ambil sebagai input. Al-Quran itu input Pak bagi saya. Aku ora ngerti ya. Al-Quran ini penulisnya sopo karena ngerti. Sejak kapan wahyu kok ono tulisannya? Ya kan? Istilahnya. Tapi tidak apa-apa. Kan tapi jadi input. Kayak tadi ada input buat kita. Betul nggak? Nah, dengan input yang ada yang jenengan sampaikan barusan, Kanjeng Nabi aja loh. Waktu mau sakratul maut itu dia terasa kesakitan. Sampai seperti disabet dengan 300 kali sabetan pedang. Padahal Nabi Muhammad kekasih Tuhan, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dia nggak fokus kepada Tuhan, tapi fokus kepada umat. Jarine Kang Kalimi. Barusan. Iya toh? Oke. Keren kan? Keren nggak? Keren. Apa manfaat yang kita ambil? Kita gunakan itu input sebagai bahan proses berpikir. Oh ya, Kanjeng Nabi gitu. Tapi siapa Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi adalah pemimpin umat. Pelajaran yang habis, kita sebagai khalifah, sebagai pemimpin, berawal dari ibda binafsik, ya kan? Saya sebagai pemimpin pada diri saya nggak boleh ikut. Walaupun saya kepengen apa, tetap saya pikirkan saya harus menjaga kebaikan diri saya. Aku nih mangan sate kambing kakean pun. Nah, umpamanya ya, ojo kakean. Nah, kenapa? Memikirkan. Berangkat ke rumah tangga. Aku pemimpin ya. Aku nggak boleh ikut. Aku lebih memikirkan kepentingan rumah tangga, istri dan anak-anak saya, daripada hanya kepentingan kesenangan diri saya sendiri. Ojo golek senenge dhewe.
Oh Kanjeng Nabi sing cedhak Gusti Allah, mikiri umat. Umat. Itu yang bisa kita ambil input itu. Setelah ada proses berpikir. Tapi kalau nggak ada proses berpikir, nggak ada output buat kita, kan tidak ada manfaat. Kita bisa menjaga diri kita selalu menjaga keluarga kita. Kalau udah bermasyarakat, kita jaga. Jangan hanya ego untuk kita, tapi juga kita harus menghormati tetangga sebagai orang beriman. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang aku beriman pada Allah dan akhir, dia akan memuliakan dan menghormati tetangga. Nek pas masak sop aromane metu, kirimlah. kata Nabi, banyakin kuahnya. Ya kan? Nek ora iso ngekek daginge ya duduk duwe. Nek nyayur bening, banyakin kuahnya. Nek ora ana janganane ya diterno bening. Untuk menghormati tetangga. Sapa ngerti tanggane nyidam? Betul enggak? Ada orang masak janda, ada tetangganya muteng nyidam, arep lunga kaji ra sido. Mung perkara bojo nyidam. Ya. Pernah dengar cerita itu? Ya. Coba kalau itu, enggak urusan, cuma urusan ngono. Nek haji ini kan, wah, nanti dosanya enggak ada hilang. Kan haji itu bebas dosa. menghapus dosa. Perkara ngono. Wah, itu ego, tapi enggak Anda seorang pemimpin dia pikirkan. Wis aku ora kaji ra apa-apa, sing penting bojoku aman. Itu gara-gara itu loh, Pak. Siapa tahu dari kebulan dapur kita membuat hidungnya tetangga kepengen harap tuh kurang duit. Kita kagak mau ngerti. Itu hikmah yang ada, Pak. Jadi yang bisa kita ambil ibrohnya. Ya kalau masalah sakitnya itu ya kan enggak sih loh, Nabi Muhammad sampai kesakitan begitu, sementara umat yang les husnul khotimah, ahlul khair. Mati kliyengan isyhadu hadal jinasa ahlul khair. Matinya di masjid, Pak. Iya. Apa nek babi mati ning masjid berubah jadi wedhus. Kadang-kadang itu jadi salah paham orang antara husnul khotimah dan su'ul khotimah dijadikan permasalahan. Ahlul jannah, ahlul jannah. Orang mati itu baliknya bukan ke surga. Orang mati kembalinya kepadanya. Surga itu terminal dalam perjalanan kita melakukan perjalanan di dunia. Ada terminal surga, ada terminal neraka. Nah, itu bisa pelajaran seperti itu. Padahal kalau Nabi bilang Aisyah, ngono kan enggak apa-apa. Karena istrinya paling muda, paling cantik, Humairah ya kan. Tapi enggak umati. Oke. Nggih. Bisa. Tapi kalau mau ditanggapi lagi, bener apa? Enggak gitu, Pak. Begini sebaiknya gitu. Udah. Jadi kita jadikan nyata. Nah, ngono, Pak. Kalau kita ambil hikmah begini kan kita bisa menyatakan. Minimal berangkat pada diri sendiri. Mulai saya aku tak memperhatikan diriku, tak jaga kesehatanku. Ya kan enggak? Sebagai khalifah untuk diriku sendiri. Nanti di rumah sama istri sama anak jaga, istri anak jangan ego. Itulah yang dicontohkan Rasulullah pada kalimat itu. Bisa dipahami, Pak? Ya. Ada lagi? Mau bener? Apa? Boleh. Kalau masalah hidung berarti yang nafasku Nabi Isa yang amat mulia itu enggak ya? Ya. Yang berkaitan dengan ini nih
napasku Nabi Isa yang amat mulia. Iya. Iya, napas itu kan ruh. Ya. Nabi Isa itu sering dijuluki dengan Ruhullah. Ya kan? Ruh. Ya, ruh itu napas. Ya. Makanya napas diidentikan dengan Nabi Isa. Nah, mulia. Nabi Isa itu nggak pernah berantem sama istrinya. Ngomelin istrinya aja nggak pernah. Nabi istri. Ya? Nabi istri. Nah, iya, itu makanya. Istri. Saya berani jawab. Bujangan yang mati itu Nabi Isa itu. 35 tahun ya. Itu. Dan lebih jelasnya nanti minggu depan. Benar. Kan begitu tadi. Benar kan? Iya. Iya, malah. Oh, Iya kan? Ya, nanti di berikutnya nanti dirinci satu-satu. Tenang. Tadi secara terjemahan secara global yang minimal kita punya gambaran. Oh, itu isinya kidung itu. Tapi nanti rincinya satu-satu itu ada pelajaran akidah agama di dalamnya. Bukan sekedar mantra. Ada ketauhidan, ada syariat, ada tawasul, macam-macam Pak nanti. Banyak itu. Sama ini Pak ya. Kidung. Ya kan kalau jelasin sekarang juga kok kurang musik lah. Terlalu tetek-tetek lah. Susu. Ya, susu apa coba Indonesia itu. Iya. Ya ketetek-tetek lah. Itu ya Mbak Nur? Ya. Ayam sorry ya. Sorry. Tapi itulah minimal secara global. Kenapa kok napas? Kan ruh. Iya. Gitu kan. Ruhul. Ruhullah. Ruhul Kudus. Ada lagi Pak? Bertanya Pak. Iya siap. Nah, tahu juga ini. Halaman 23. Halaman 23. Lalu berarti yang lalu. Iya. Dia nggak apa-apa. Bab Iya. ingsun sejati ya. Ingsun sejati. Ya. Ya. Ini kan kebutuhan batin tidak bisa dipenuhi dengan energi materi. Apa? Kebutuhan batin tidak bisa dipenuhi dengan energi materi. Kebutuhan. Batin. Iya. Energi itu harus dipenuhi oleh energi rohaniah. Ya. Jadi pertanyaan saya, kira-kira kiatnya bagaimana supaya raga itu mudah untuk melakukan hal-hal yang rohaniah begitu Pak? Saya minta tips atau triknya aja begitu maksudnya caranya bagaimana? Iya. Karena kalau raga itu kan bisa dipenuhi dengan hal yang bersifat fisik ya, materi dari tumbuhan, hewan dan sebagainya. Ya. Itu nggak bisa mengekalkan kan itu ya awalnya itu. Karena makanya raga nggak kekal karena kebutuhan raga juga makanan-makanan yang tidak kekal. Dengan insun sejati itu unsur batiniah. Batiniah itu harus diberikan asupan-asupan yang bersifat ruhaniah atau disebut spiritual, artinya dikembalikan pada habitatnya. Selama ini kan insun ini liar, ke bawah-bawah urusan raga yang dia tidak butuhkan, makanya muncul galuh dan lain sebagainya. Trik yang paling tepat adalah melakukan pelepasan, ya. Pelepasan apa? Ya pelepasan pikiran. Yang paling berat adalah pelepasan terhadap ego, itu paling perjuangan yang paling berat. Ego, menahan ego, melepas berbagai kemelekatan. Nah, trik yang paling mudah untuk melakukan latihan pelepasan adalah dengan uzlah. Uzlah tahu, mengasingkan diri. Menyendiri lah. Namanya uzlah. Artinya mengurangi aktivitas pergaulan khalayak rame. Karena apa? Kemelekatan itu terbentuk dari komunitas. Makanya bisa merubah karakter seseorang. Kita kan kumpul-kumpul orang.
kan denger itu, ini yang macam-macam itu akan masuk dalam pikiran kita, kesep, sewaktu-waktu muncul semrawut ini, sehingga kita tidak bisa fokus. Cara melepaskannya, hindari itu, tinggalkan. Menjauh gitu. Iya, uzlah. Uzlah menyendiri gitu Pak ya. Ya, Menyendiri. Uzlah menyendiri. iya menyendiri. Makanya Nabi Muhammad kurang apa sebetulnya? Nabi Muhammad kurang apa? Istrinya udah cantik walaupun janda, kaya raya. Nah, yang sistem kontrolnya, yang membimbing, yang memberikan arahan, itu pendeta yang luar biasa, yang namanya Warokoh bin Naufal. Itu penulis kitab. Dia ahli bahasa Ibrani, ahli bahasa itu. Dan setiap hari Nabi Muhammad kan kumpul itu. Belum kumpul namanya usahanya kan perdagangan. Iya. Perekonomian itu dagang. Iya. Kumpulnya dan perdagangan itu masukan banyak. Nah, untuk bisa itu Nabi Muhammad melakukan uzlah sampai naik ke gunung namanya Jabal Nur. Bukan cuma naik ke gunung tapi dia juga kholwat, masuk ke dalam gua namanya Gua Hiro. Nah, dari situlah muncul kepekaan. Karena apa? Ini sudah lepas. Di saat ini sudah lepas, ibarat komputer sudah di software, ibarat HP sudah diinstal ulang, dikembalikan pada setelan pabrik kosong. Jadi kalau ada sesuatu yang masuk ya benar-benar masuk murni apa adanya itu. Tenang. Itu caranya. Makanya ada istilah suluk tadi. Ini ngajarkan suluk. Dengan puasa tadi. Itu kan suluk. Pengendalian, pelepasan ego. Ya, ego itu nafsu. Misalkan aku yang dibungkus nafsu itu namanya ego. Tetap arahannya ke situ. Puasa. Itu salah satunya. Ya, kalau mau uzlah ya nggak harus puasa, enggak. Uzlah aja nggak apa-apa. Tapi kalau mau puasa ya boleh. Suluk itu enak. Kita bisa latihan gini loh. Namanya juga latihan ya. Latihan. Ini kan tadi ditanyakan trik ya. Iya. Ya. Kalau kita di kota metropolitan yang sibuk dengan kebisingan ibu kota, bisa uzlah itu luar biasa. Tapi kalau orang di atas gunung di tengah hutan bisa uzlah itu biasa. Wong ora ono kan? Tapi di tengah-tengah kesibukan Jakarta sampai bisa uzlah, keren. Ya minimal apa? Wah, saya libur nih. Saya manfaatkan libur saya untuk suluk. Lumayan 1 hari misalnya. Wah 1 hari kok enak rasanya misalnya. Wah besok ada waktu kayaknya 3 hari bisa nih. 3 hari. 3 hari. Suluk. Suluk itu kan ngambah. Nah, cuman kadang suluk ini dipahami oleh saudara-saudara kita dengan keluyuran. Ada kan? Ada. Muter sono, muter sini jadi ada. Malah karu-karuan masukannya. Harusnya suluk tuh diem. Diem banyak. Kenapa? Supaya pikiran-pikiran yang liar ini kekuras. Gini aja contohnya gini, nanti sih sebetulnya, ini nanti belum nyampe sebetulnya. Nantinya bakal nyampe. Sebetulnya, cuman belum. Cuman rada kurang sabar, tapi tidak apa-apa, hanya sekedar wawasan. Itu halaman 23 tadi. Begini, kita coba 1 hari, ya, tinggalkan semua kesibukan yang membawa pikiran kita larut. Kita kalau di rumah sama istri suka larut nggak pikiran kita? Larut. Sama anak. Nah, coba sehari jangan ketemu istri, jangan ketemu anak. Namanya uzlah.
Masa udah nggawa bojo ra sitok. Ra sitok udah nggawa bojo. Topo ngajak bojo lah urusane ra jelas ya. Arep topo apa arep menghindari anak. Kamu jangan mana naik ke sana mendaki. Kenapa? Biasa mendaki padahal menghindari neneng anak orang kesempatan kan nunggu anak itu ora turu-turu ngono kan. Malah ra kita apa mana. Coba seharian. Ngapain Pak? Udahlah. Kalau mau ibadah. Sholat 5 waktu. Mumpung dewean kan, nggak ada gangguan, nggak ada. Sendiri kok. Misalnya di sini misalnya. Udah jangan ikut campur urusan antri, jangan ikut campur, biarin aja antri mau ngapain bodo amat, kita nggak ada urusan sama dia. Jangan. Assalamualaikum ya jawab, waalaikumsalam. Dia ada ngomong ya jawab apa adanya gitu. Tapi kalau kita lagi wiritan nggak mungkin dia ngajak ngomong salam juga mikir-mikir. Mau lagi wiritan, mau lagi baca Quran nggak bakalan. Ya. Kalau seandainya enggak Pak, kalau orang nggak bisa baca Quran, nggak punya wiritan, diam aja. Duduk sila, diam. Pak BT kalau pengen rokokan. Ngantuk Pak, ngopi rokokan. Tapi sendiri. Pikiran ngantur, biarin aja ikutin. Seharian ini pikiran ngantur sendiri nih. Padahal kita juga nggak mikirin, nggak kebetulan ini kan pikiran kita emang liar. Biarin aja. Nanti ada masa jenuh pikiran kita itu akan lelah. Di saat lelah itu udah nggak bisa mikir apa-apa, nggak kepikiran apa-apa. Nah, di saat itu nanti akan ada lepas itu semua itu. Di saat dia lepas apa itu nanti kita akan fokus, akan memiliki kepekaan. Nah, di saat-saat seperti itulah munculnya macam-macam itu. Apalagi malam hari. Ono kodok gede lah, itu kan dari sini munculnya. Iya. Yang ini tadinya kosong tiba-tiba muncul gitu. Iya. Wolok-wolok dulu tuh bayangin kodok gede dong. Abur gitu ya kan. Iya. Oh yang lagi keluar itu semalam suntuk nonton wayang ada. Almarhum. Hah? Almarhum. Nonton wayang rame banget katanya. Jadi kagak wiritan nonton wayang. Iya. Ada. Itu. Ya maklum karena belum bisa mengendalikan. Itu. Iya. Ada yang wiritan itu harusnya la ilaha illallah atau bismillah. Jadi apa? Ya Rabbi Mustafa sampai ngadeg. Iya. Almarhum ya. Pak Gino dulu. Siapa Pak? Bukan. Dadang. Ya. Oh Pak Dadang ya benar, Pak Dadang. Macam-macam dulu. Iya Pak Dadang. Sampai yang 40 hari tapi ya. Iya. Yang 40 hari itu. Ektase. Bukan ektase. Itu aja kan nggak seharian. Iya. Yang jualan tetap, yang ngantor, pulang ngantor baru ke sini. Ya kegiatan ngaji, waktunya ngaji, ya selesai ngaji, nah, udah baru. Nah, mau wiritan kayak napilah gitu. Itu salah satu triknya. Itu logikanya gitu. Udah nggak usah ngapa-ngapain aja nanti pikiran akan gitu. Iya. Akhirnya potensi lahir ini nggak berfungsi karena ini kan yang gerakkan pikiran. Fisik kita ini digerakkan oleh saraf motorik. Saraf motorik itu bergerak sesuai dengan apa yang sudah disensor oleh saraf sensorik. Mulai ini dia baru bergerak. Tapi ketika ini sudah tidak ada yang disensor, kan masih entek. Diem. Ya kan? Udah nggak sini kok motorik mau kerja apa kan les tuh. Nah itu baru posisi batin itu mulai. Karena apa? Sudah nggak ada halangan. Tapi kalau masih berjubel di sini, masih banyak sampah, banyak itu, tetap aja kalaupun ada apa-apa loading. Mama ngusir terus, nggak kebuka Bu. Itu sebetulnya, itu salah satu metodologi tata cara. Teorinya gitu. Tapi sebetulnya nggak perlu diteorikan sih, praktek aja.
Tenang. Iya. Karena suluk itu nggak bisa diajarkan. Tapi Bimbing. tapi wong ditakoni masa ora dijawab. Jadi jawabannya kudu latihan Riyado. Tidak dengan itu, tapi Riyado. Melatih melepaskan. Nah, di antara caranya ya namanya tata cara, trik yang tata cara. Di antaranya itu ada kungkum. Banyak. Nanti dah. Praktek kita nggak apa-apa kalau mau. Saya mau. Ya. Jangan ganggu kegiatan umum, nanti nggak dikatain nggak umum ya kan. Kalau masih seneng ngikutin umumnya orang banyak, umumnya kebanyakan orang nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau pengen dicintai Allah harus jadi witir dan ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witro. Sesungguhnya Allah itu ganjil, tidak genap. Orang genap. Allah cinta sama yang ganjil. Nah kita ini senangnya genep. Nah, kalau dibilang mau ora genep nes, nah itu jadi Gusti Allah pada seneng kalau. Kira-kira gitu Mas Andi. Ya. Ayo ada lagi. Saya mau nanya Pak Yai. Ini sehubungan dengan pengalaman suluk teman-teman juga tadi dengar ceritanya ya, atau mengalaminya mungkin setiap dari pribadi kita yang sudah menjalankan suluk itu pernah merasakan pengalaman itu, pengalaman yang mungkin ya di luar nalar dia sendiri gitu kan, yang artinya itu tidak diprogram sama dirinya, hal itu bisa hadir. Ya namanya ngalami. Ya ngalami. Nah, terus seharusnya gitu kan kesadaran jiwanya itu harusnya seperti apa, karena itu nggak bisa dikontrol Pak Yai. Ya. Gitu ketika dia melakukan suluk itu kan ya berbagai entah itu namanya godaan, apa entah itu pengalaman atau apa ya sensasi itu. Nah, yang saya pengen tanyakan kesadaran seperti apa harusnya yang hadir tuh ketika kita mengalami itu? Simpel. Apa itu Pak? Simpel. Suluk itu kan perjalanan. Perjalanan kita jelas. Minallah ilallah. Kalau kita sadar perjalanan kita ini fokus, saya harus nyampe kepada Allah, saya harus nyampe hidup sama Allah, ora urusan karo kowe. Jadi kalau bodoh amat, bodoh amat, selesai. Siap. Kita nggak berani teguh, jadi keteguhan yang belum ada orang terganggu itu. Teguh kok, tujuanku jelas kok. Suluk kok ini ilallah. Orang urusan karo kowe. Bodoh amat. Jangan terjebak oleh alam. Iya, itu alam. Suluk itu pejalan. Pejalan itu melintasi alam, tidak terjebak oleh alam. Nah, jadi status nih. Iya. Oke, jadi status. Pejalan itu melintasi alam, tidak terjebak oleh. Kalau terjebak oleh alam berarti leren alias mandek. Simpel Pak. Simpel orang pertanyaan di kok. Iya. Kalau pengalaman dijawab dengan pengalaman gampang. Itulah kesadaran. Kalau nggak ada kesadaran ya enggak. Dengan Tuhan itu cuma cukup dengan apa? Kelembutan dan kesadaran. Kepekaan, kelembutan itu menumbuhkan sebuah kesadaran. Nah, kesadaran itu kesadaran sebagai kawula, kesadaran sangkan parane dumadi, pengen manunggal antarané kawula marang kesadaran itu tujuan dulu. Kan jadi masalah kan kita berangkatnya bukan karena kesadaran, jadi gampang terkecoh. Ya karena sudah menjadi rahasia umum mungkin Pak ya. Ketika orang menapaki dunia suluk itu, torikoh atau suluk, itu tinggal jadi dua, tinggal ada dua kelompok, jadi dukun yang terjebak di alam ini, atau dia memang terus ilallah gitu kan, yang artinya dia memiliki kesadaran dari ahlullah itu Pak Yai. Ya. Jadi diulangi lagi nih, pejalan itu tidak terjebak oleh alam. Iya. Terus lanjutin apa tadi? Tapi melintasi alam. Pejalan itu tidak terjebak oleh pejalan itu melintasi alam. Melintasi alam.
tidak terjebak oleh alam. Alam. Alam tidak Wahyu kan nggak boleh ditulis. Usman no. Pejalan itu melintasi alam, tidak terjebak oleh alam. Oleh alam. Pejalan, Iya. pejalan itu melintasi alam. Kalau nggak melintasi alam ya nggak jalan. Tidak Terjebak oleh alam mandek. mandek. Orang itu mah lampu. Nah itu seringnya begitu sampai tengah jalan leren. Akhirnya magel. Belum ada lagi. Apa tuh? Gue tanya deh. Yang suka jadi dukun yang begitu. Iya, itu dia yang nyangkut, yang terjebak. Pejalan itu melintasi alam, tidak terjebak oleh alam. Udah. Jika terjebak dia pasti leren ya, Pak? Leren, Iya. terjebak oleh leren. Terjebak oleh alam. Belum nyampe. Iya. Mau dicontohkan? Hah? Mau contoh? Contoh, entar leren, Pak. Udah lagi, nggak apa-apa kalau memang nggak masalah. Yang penting paham dulu. Iya. Baru jalan. Dan melakukan sesuatu yang kita nggak ngerti. Kita selama ini udah berangkat dari ketidaktahuan. Dipaksa untuk jalan. Wes pokoknya kudu ngono padahal lo Ngerti. asli. Iya. Lo ngerti apa yang dilakoni asli ini. Malah itu ditakoni ya bingung. Orang dia Pengalaman. pengalaman. Ada lagi? Apa lagi? Kamu bener, santai aja. Oh, bener. Saya pernah ngalami, Pak. Ya, Mengalami waktu itu udah nggak bisa apa-apa, Pak. Hah? Ngeblong udah nggak bisa apa-apa. Ngeblank. Kosong udah nggak ada apa-apa. Pikiran kau udah nggak ada, udah kosong itu. Yang saya alami itu. Ngalami apa itu? Waktu apa saya dia itu udah Oh, diem iya, aja itu iya, iya. Udah. Emang tujuannya kan ke arah udah itu. udah nggak bisa apa-apa. Melepas. Melepas ngeblank udah. Itu kalau dilanjutkan, nanti kalau ada sesuatu yang datang kita mempunyai kepekaan, jadi tertangkap. Bisa dari petunjuk. Gitu. Nah di situ nanti mulai ada macam-macam, makanya kita harus punya furqon, harus punya ilmu supaya peka. Oh ini nggak mungkin, nah ini ya nih gitu. Godaan Ya, Pak, ya? oh iya. Tidak terjebak oleh alam. Iya, makanya terjebak itu godaan juga. Godaannya bermacam-macam. Makanya jangan sampai ke itu. Terus los terus. Iya. Ya, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Makanya dengan kita ngaji dengan wawasan kita punya furqon kan, Iya. nggak mungkin terjebak Iya. oleh alam-alam itu. Tuh. Kalau saya memang begitu, itu salah satu bentuk latihan Latihan. yang di Aisyah itu kan. Itu latihan, itu namanya riadoh. Ya dibimbing. Terus Nanti nyampe Pak, nanti di sini ada tuntunan ada. Ya nanti kalau udah ya kita praktek aja. berarti sebangsa kayak torekoh tuh Mbak ya, jalan ya. Torekoh, tirakat itu sama berarti ya. Ya sama, torekot itu bahasa Arab. Iya, bahasa Arab. Lidah Jawa tirakat. Tirakat. Artinya jalan. Kalau suluk itu menapak. Kalau torekot itu jalan, kalau suluk itu menapak. Salik, orang yang menapak jalan, artinya orang yang ngambah. Orang yang melintasi jalan torekoh itu. Jadi man salaka torikon. Ada salaka, ada torek. Torek itu jalannya. Misalnya itu jalannya ini ke sana. Nah, Mbah Nur yang melangkah berjalan ke sana itu namanya salik. Beda ya antara suluk dan torekoh ya. Tuh. Ada buku silakan. Amin. Dekat. Ya nanti kita sambung yang akan datang atau nanti sambil ngopi-ngopi di bawah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala
senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah, inayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muksinin, mukhlisin dan mutakin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyaykhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamizina wa li talamizatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbik fir warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu Wow.